Terima kasih sudah menonton channel MK Otomotif. Jangan lupa subscribe channel MK Otomotif. Mobil Renault Duster menggunakan BBM biosolar. Nah, ini mobil dari awal beli, jadi ini menggunakan murni dari pertama beli itu BBM menggunakan biosolar dan belum pernah ganti BBM lain seperti Dexlet maupun Pertamina Dex. Jadi ini benar-benar murni BBM biosolar. Nah, bagi Anda pengguna Duster, mungkin dari hampir semua bagi yang mempunyai mobil kendaraan dengan mesin diesel, yang paling penting dan paling riskan itu di bagian filter solar. Jadi kalau Duster itu filter solarnya bentuknya tabung ya. Dia memang produk dari Renault itu dari segi kualitas sama ketahanan itu bisa mencapai 20.000 km baru dia bisa ganti atau wajib diganti. Karena apa? Kalau seumpama filter solar dan penggunaan BBM menggunakan biosolar, karena BBM menggunakan biosolar, kita tahu sendiri kadar sulfur itu di BBM biosolar itu tinggi. Nah, yang paling penting adalah di bagian filter solar harus benar-benar maksimal 20.000 km atau 1 tahun itu wajib ganti. Kalau tidak, nah dampaknya apa kalau seumpama kita telat mengganti filter solar dan jangka waktunya yang lama tidak pernah diganti. Nah, efeknya dia akan merembet ke regulator full pump. Nah, ini regulator full pump nih. Nah, kalau seumpama jarang diganti, regulator full pumpnya itu yang kena nih, kotor, mampet. Jadi ini fungsi dari regulator full pump itu buat stabilkan tekanan bahan bakar yang diinjeksikan dari common rail nih, pompa bahan bakar. Nah, ini fungsinya buat tekanan bahan bakar biar konstan atau stabil. Jadi maupun kendaraan lajunya tinggi atau kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi, jadi tekanan BBM itu stabil, jadi tetap konstan. Nah, intinya fungsinya buat menstabilkan tekanan bahan bakar yang dipompa dari common rail ke injektor. Jadi ini buat stabilkan. Kalau seumpama ini sudah kena, efeknya itu apa? Efeknya kalau seumpama ini mulai bermasalah, dampaknya indikator engine itu pasti nyala. Dari pertama pas starter awal juga kadang susah, dan jika starter awal pas hidup, nah dibebankan dengan menyalakan AC, dia akan mati karena tekanannya juga tekanan bahan bakar nggak stabil, karena ini udah nggak kotor, dalamnya kotor, tekanan bahan bakar jadi nggak stabil. Nah, terus kendala yang kedua, indikator nyala. Nah, dan kendala yang ketiga biasanya buat lari di atas 80 km per jam dia berebet. Jadi digas dia malah nahan atau malah nggak ada tenaga sama sekali. Nah, ini biasanya di regulator full pump dia bermasalah. Nah, itu kendala-kendala jika regulator full pump terjadi masalah atau kotor atau mungkin sudah nggak fungsi atau malfunction. Pertama yang kena regulator full pump, dan ini harga regulator full pump Renault Duster itu di harga, kalau yang ori dari Renault Duster itu harganya 7.500 itu yang ori. Dan kalau yang beli yang merek lain bisa seperti merek Tropan dari Jerman itu
di angka 3.200.000, dan ada juga yang ngejual harganya 750, tapi saya nggak yakin bahwa regulator full pump dengan harga segitu bisa dipasang atau bisa dipasang dengan kondisi mesin terus normal. Saya nggak yakin karena spare part Renault itu riskan dengan kalau dipasang dengan spare part lain. Jadi sebaiknya beli yang original ya. Nah, dampak yang kedua jika filter solar itu enggak diganti, merembet ke injektor. Injektor bisa mampet. Tanda-tanda injektor mampet biasanya getaran mesin itu lebih kencang, pincang, klek 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 klek. Jadi salah satu injektor ada yang mampet, bahkan bisa semua injektor itu nggak mampet, cuman kotor dan pengkabutannya itu kurang sempurna ya. Jadi suara mesin itu jadi pincang, klek 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 klek. Nah, itu filter solar itu ganti maksimal Renault Duster itu 20.000 km. 20.000 km wajib ganti, karena saya dulu pernah ngalamin sudah mencapai 20.000 km dan mencari filter solar dulu mungkin susah ya. Jadi inden dulu sampai lebih dari 20.000 km. Jadi antara 23 sampai 24, jadi lewat 3.000 sampai 4.000 km ya. Efeknya regulator regulator langsung minta ganti. Jadi pas dinyalain AC terus tiba-tiba mati mendadak. Habis itu tarikan berat, pas jalan buat lari 80 km dia langsung berebet, jadi nahan, nggak bisa naik lagi ya, mentok di 80 km per jam. Nah, harus ganti regulator full pump yang harganya lumayan lebih tinggi dibanding harga filter solar, karena harga filter solar itu di kisaran 1,5 ya. Nah, makanya dari pengalaman saya untuk filter solar ya maksimal itu 20.000 wajib ganti ya, wajib ganti. Dan kenapa ini mobil selalu menggunakan biosolar ya? Karena menurut saya itu lebih hemat. Nah, yang kedua itu kalau BBM biosolar itu sirkulasinya itu cepat, karena di SPBU itu banyak banget yang menggunakan biosolar, seperti truk atau kontainer itu menggunakan biosolar, jadi sirkulasinya itu cepat dibanding Pertamina Deck. Kadang Pertamina Deck hanya orang-orang tertentu atau mobil-mobil tertentu ya, mobil-mobil yang kelasnya menengah ke atas biasanya pakainya Pertamina Deck ya. Nah, karena jarang yang pakai, otomatis kan di SPBU ngendap lama, dan lama kelamaan BBM Pertamina Deck basi ya. Dan menurut saya kekurangan dari Pertamina Deck ya itu sebenarnya sih lebih bagus, asal SPBU itu ramai, sering isi bahan bakar Pertamina Deck banyak yang pakai. Kalau biosolar hampir semua daerah pasti banyak yang menggunakan biosolar. Nah, untuk perawatan Renault Duster, yang pertama oli itu di kilometer 5.000 kita ganti, per 5.000 km kita ganti. Filter udara per 10.000 kita ganti plus bersihin semuanya, dan filter oli juga per 10.000, terus sama filter AC itu per 10.000 juga. Nah, kalau yang kuras oli transmisi, kuras coolant, dan kuras
minyak kopling atau minyak rem itu per 60.000 km. Jadi 60.000 km itu servis besar. Dan penggantian di bagian timing belt nih, karena ini benar-benar spare part yang sensitif atau riskan ya. Jadi per 60.000 km atau mentok di kilometer 70 itu wajib ganti ya, karena dulu pernah ngalamin di kilometer 75.000 itu fan beltnya itu yang putus. Untung di timing beltnya nggak putus. Jika timing belt yang putus, otomatis dari pergerakan piston dan klep itu nggak beraturan, otomatis klep sama piston itu tabrakan. Nah, keduanya itu kalau sama timing belt putus, antara piston dan klepnya itu bengkok. Biasanya klepnya bengkok, piston bisa pecah. Otomatis kalau semua sampai piston pecah dan klepnya bengkok, otomatis mesin turun. Jadi turun mesin, bongkar, ganti klep, ganti piston kalau piston rusak. Dan biayanya nggak karuan. Biayanya nggak karuan jika sampai timing belt putus. Bisa sampai mungkin sekitar 30 sampai 40 juta untuk biaya turun mesin dan penggantian spare part ya, dari klep sama piston. Tergantung itu piston, jika pistonnya pecah semua biayanya lebih tinggi, apalagi piston dan klepnya semua itu bengkok, pistonnya juga pecah semua, otomatis biayanya pasti lebih dari itu ya. Dan kelemahan dari mesin Renault Duster menurut saya itu di bagian pompa manual, pompa priming pump. Nah ini enggak kelihatan. Nah ini pompa bahan bakar nih, kita manual. Setiap penggantian solar kan harus pompa nih. Nah ini dari tangki ke priming pump baru ke filter solar. Nah ini biasanya sering yang namanya rembes dari sini nih, karena ini terbuat dari karet ya, karet dan plastik, terhubung dengan plastik. Nah biasanya penghubung antara priming pump dan saluran bahan bakar ini ya yang terbuat dari plastik dan karet. Yang sininya ini sering namanya retak nih. Biasanya kalau retak dia pasti bocor. Nah cara mendeteksinya kita tinggal tekan ini berapa kali yang sampai full. Nah kalau semama ada di tangan kita basah atau terdapat solar, nah berarti di bagian priming pump ada kebocoran. Nah saran saya daripada diganti, kalau ganti priming pump itu harus ganti satu set dengan selang-selang ini nih, yang dari tangki nyampe tangki kan itu panjang sampai sini. Habis dari tangki dari priming pump juga ini ke filter solar juga ganti ya, itu harganya cukup mahal ya. Jadi dulu saya pernah ngalamin. Nah jadi ini dilem pakai Dexton ya, kalau enggak yang daerah sini apa namanya, karetnya itu dilakban, pinggir-pinggirnya dilem pakai lem Dexton ya, lem besi. Nah itu normal lagi. Dulu pernah ngalamin priming pump itu bocor, jadi rembes. Otomatis kan saluran bahan bakar itu kemasukan angin. Nah, biasanya disebutnya masuk angin, mobil masuk angin. Nah gejala mobil masuk angin itu biasanya mesin itu kayak mau mati, jadi nyala tapi kayak mau mati ya, seperti batuk-batuk, glek, jadi nggak beraturan. Karena yang diinjeksikan seharusnya murni semua bahan bakar, tapi karena ada udara yang masuk jadi kecampur udara, jadi nggak semua yang disemburkan dari injektor, nggak semua bahan bakar tapi kecampur dengan udara. Jadi otomatis kan mobil jadi tersendat-sendat ya. Nah itu gejalanya, dan tarikannya juga lambat ya. Mesin juga
getarannya juga cukup tinggi ya kalau seumpama gejala masuk angin. Nah itu tadi seumpama ada gejala masuk angin, paling dilem pakai Dextone daripada diganti, biayanya mahal. Dan kalau seumpama udah dilem baru di bleeding. Nah proses bleeding itu artinya membuang udara atau sisa udara yang di dalam saluran bahan bakar. Jadi dengan cara baut injektor ini dikendorin semua baru starter. Nah, kalau udah keluar BBM baru kita kencangin semua satu persatu ya. Nah demikian video pengalaman saya menangani mobil Renault Duster ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, bye bye. Terima kasih sudah menonton channel Emka Otomotif. Jangan lupa subscribe channel Emka Otomotif untuk update video-video terbaru lainnya.